Anwar yang di belakang, para ustadz, para ajengan, yang ibu-ibu yang saya hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan siang ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa bermuajahah pada silaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Fi qaulina alhamdulillah, Salam mari selalu kita fi qaryah apa ini berpribatin. Awalan, yang pertama, saya di sini bukan memberikan Bretek itu deg-degan, jantungnya masih deg-degan dikarenakan kurang tidur semalam sampai rumah jam 3 tidur, kemudian bangun subuh, kemudian meresmikan kalau budak di sini buat SMP. Saya tadi pagi meletakkan batu pertama di pondok saya, membangun SMK. Duitnya dari mana? Dari Allah. Setiap membangun tidak pernah saya punya modal banyak, sedikit saja. Sebelumnya saya bercerita, karena saya dan budak ini sama-sama diamanati pesantren. Sebelum saya punya pesantren dulu, saya kontrak, kemudian saya didatangi guru saya lewat mimpi. Beliau berkata kepada saya, "Adi, awakmu boleh opo? Iki Al-Quran cekelono." Datang lagi yang kedua, kiai saya dalam mimpi, kemudian marah-marah lagi, agak keras suaranya, "Awakmu ini jadi boleh apa toh? Iki lo Quran cekelono urip awakmu." Waktu itu saya masih ngontrak. Kemudian yang ketiga, pas bulan puasa saya diajak khurus. Kemudian saya istikharah, ya Allah, apakah saya harus, ini cerita betul. Kemudian guru saya datang lagi dengan bahasa, gak usah melok-melok sing koyo ngono, tugas awakmu ngadeg no pondok, dirikan pesantren, ulangi arek-arek ngaji, wis ikuai. Karena ini doa dulu lewat mimpi, dan mungkin kalau budak tidak dimimpikan, Usno juga tidak, Eka juga tidak, walaupun satu alumni beda kelas. Kelas omoy. Itu sejarah. Sejarahnya lagi, semua dipermudah oleh Allah. Dengan apa? Konsepnya saya cuma diperintah baca Al-Quran. Saya tidak disuruh kerja, dan saya tidak punya kerjaan. Kerjaan saya cuma ngaji, dan ngaji. Saya cuma baca Quran. Semua diberi oleh Allah. Betul kata guru saya, kalau kamu ngurusi Quran, maka kamu akan diurusi oleh Allah. Maka saya setiap malam, setiap siang, kalaupun saya sempet, kalau tidak repot, saya mesti baca Al-Quran. Pesantren itu lewat hawa nafsu. Jadi, tapi tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita kumpul di pondok pesantren Tahfidzul Al-Muhsin. Saya pun sudah protes dengan budak Pak Al-Muhsin itu tenan gitu. Dia tenan apa ikinan, memandang apa? Aku kenal Al-Muhsin. Alaju, mungkin dulu kasih Al-Muhsin. Bang tenang Al-Muhsin, alaju. Pondok saya tetap nurul Quran, menginduk kepada yang dicoba. Nah, hari ini kita kumpul di sini, istighosah. Ngaku istighosahnya itu? Nah, ngaku jadi istighosah? Ngaku dibaca Quran? Membaca Al-Quran itu tidak semua orang suka.
Kenapa sih orang itu tidak suka baca Quran? Kok malas? Bukan karena malas, bukan juga karena ini, tidak. Ada faktor lain. Ada orang itu malas baca Quran karena memang tidak bisa. Yang kedua, karena kesibukannya. Yang ketiga, karena memang baca Qurannya masih terbata-bata. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Qur'anil hakim, nah itu terbata-bata. Jadi semua baca Quran itu yang baik bagaimana? Harus disuarakan keras, karena menghidupkan 100 sel-sel yang mati dalam tubuh. Baca Quran itu harus keras. Makanya kalau isi puasa ini yang kenceng, karena itu menggetarkan tubuh, menggetarkan tubuh. Jadi tubuh kita ini bergetar. Ketika tubuh kita bergetar, maka ion-ion positif itu masuk dalam tubuh kita, dan ion-ion yang negatif itu keluar, yang jelek itu keluar dari tubuh kita. Tapi kalau membaca ngegeremeng, apa makna ngegeremeng? Ngegeremeng itu seperti ini bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ngegeremeng. Yang bagus, dia dengan getaran, dengan suara keras, walaupun terbata-bata, gedang-gedang kawal, urusan belakangan menurut tanggung, ambil ditanggung, madak ngaji gedang-gedang, dia bicara gue. Tahu, entah nggak biasa, tak dikinan. Jadi dia dengan tenaga, maka dengan tenaga itu akan timbullah energi yang baik di dalam tubuh. Makanya kalau air putih itu kenapa dia kok bisa nambani wong Quran itu? Karena setelah dibacakan Fatihah, setelah dibacakan Quran, maka air itu disurvei, maka dia mengandung molekul putih yang hampir sama kadarnya dengan air Zam-Zam ketika itu dibacakan Al-Quran. Maka dalam tubuh kita, bacalah Quran itu dengan kuat. Allahu waliyul ladzina amanu wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Siapa yang baca Quran seperti itu, maka dia akan al-kesangan. Kamu yang percaya silakan baca Quran gedang, kesangan, betul? Kamu baca korek gedang lah, ngaji korek lemak suara kamu lantak-lantak. Kenapa kita sehat? Masya Allah Pak, jujur, aku ambil pening marah, ada bilang di rumah tuh gerit ngaji. Apabila kamu panuan hati saja dengan kalbanak. Itu Bapak Ibu badan dan fisik. Ini saya langsung keringetan. Tadi saya lemes karena saya ngaji kenceng, akhirnya saya pun ikut semangat deh. Itu namanya belajar tilawati. Badan kuadu mengurus masjid 8 tahun ngaji baca. Ini di rumah, jadi tak ke pondok, cincin langsung berangkat tuh. Coba lihat rokok yo. Masya Allah. 8 tahun jadi pengurus masjid, dia baca ngaji. Alhamdulillah belajar 4 bulan, bulan ini bertilawati, lah baca wah ini Masya Allah. Itu umurnya lah berapa? 68 tahun. Masih galak belajar. Tahu? 68 tahun. Dia galak belajar. Makanya belajar Quran itu maka semakin tua, semakin galak kencang, semakin sehat.
Nah itu kondisi salah sehat. Makanya Quran dikatakan sifat sebagai obat itu kalau itu bacanya waratil Qur'anatan tidak ambil hafal, aku boleh bacanya kebun ambil mapal, baru kamu ke kebun bacanya belum hafal masih tidak, kering dulu jalan radap jalan dalam dalung uang lu kami udah baca terabas lihat Amahan nilai itu dunia lalang mulai banyak darah sampai lahir walau kami namun pada ribu kita Allah khusus dalam malam malam jauh dalam jauh yusyrun yang dunia tidak ada mata masuk malam orang mira jalla haula ala takhattuna sun hawlim al-fadl yu'minuna billahi yakrum wa ma yunfiru wa kalimahu badal hakilam ma jaa alaysa fi jannah masran lil kafirin walladhina jawadu fina لنهدين رسلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم بيدنا ذنبهم بل وهم يسلمون في كل عشرين لله الأمر قبل من بعد ربح acara. Ngomong ngomong dikit baca mau baca. Kenapa Jawa kulis saya minang kulino segala sesuatu dari kebiasaan baca Quran kita akan dikesehatan oleh Allah. Lalu selanjutnya ini sebagai tambahan kita baca Quran kemudian istighosah. Istighosah ini apa? Memohon pertolongan kepada Allah. Kalau hari ini dikumpulkan di sini sebulan satu kali. Ini kalau Bapak Ibu punya urusan ini di rumah dibaca. Punya urusan, punya masalah yang berat, kalau ibu sakit kepala, cenut-cenut, kaki pegel-pegel minum pesadu. Kalau urusannya itu, tapi kalau urusannya perkara yang sulit, anaknya, wah pokoknya tetek sama bengek lah itu mah. Nah, minta pertolongan kepada Allah melalui istighosah. Dan ini istighosah ini dipakai oleh Mbah Hasyim Asy'ari ketika negara itu genting. Kalau negara itu penting maka istighosah ini dipakai. Kenapa dia? Apa? Asmaul Husna. Nah, ini saya kasih tahu rahasia sedikit. Bagi ibu-ibu yang dagang, sering-seringlah baca Asmaul Husna. Apa fungsinya Asmaul Husna? Bagi yang dagang, ini adalah ilmu pengundang. Kalau bahasa kita penglaris. Ini Asmaul Husna. Kata Rasulullah SAW, barang siapa hafal Asmaul Husna, maka insya Allah dijamin masuk surga. Allahumma amin. Jadi ingat, apal Quran dibaca, ngapal ke Asmaul Husna. Baca saja lah Asmaul Husna ini. ini ngomongnya Allah tuh, oh ya Allah, aku minta barokah Asmaul Husna ini warasa dan kuni barikinan. Terus ya Allah, aku minta sehat, angkat derajat anak-anakku, makmurkah hidup anakku, masuklah hidup anak-anakku, dulur-dulurku, ponaanku, bebe, pakcik, bule, kasebut kalau dek masalah. Nah, apa itu bodoh angkat dulu, betul. Kita kadang itu asuang, walau la ilaha illallah mati. Aku kan dulu itu agak kali. Nah, amaku ini, ya Allah, aku ampuni dosaku, ampuni kesalahanku. Ya Allah, beri keselamatan kepadaku. Aku ngampuni anakku, biniku budaya. Biniku, anak-anakku, dulur-dulurku, santri-santriku. Ya Allah, luaskan rezekiku, biniku, anakku, dulur-dulurku. Tahu disebut dulur-dulur saja, kan diomongkan. Yaya, adik, bunda, Elam, Aceh, Usari, aku kepilih lagi nih. Aku dulur-dulurku saja, mereka paham dia. Oh ya, dulur adik dikasih, oh tak ya Allah. Ngomong Allah kudai, habis ngomong pengen baca, paham? Habis ngomong baca, pengen baca ini.
Nah kalau habis ini baca ini Asmaul Husna, nak berdoa lagi boleh. Dia masalah nggak dicatat itu. Tahu? Aku mau ngaji lah itu, buka kartu Remi tahu. Nah, dia mau ngaji, misalnya baca Yasin, ya Allah banyakkan umurku saudara-saudara kita selamat, apa ya mau ngaji. Kalau habis ngaji lah udah, sudah Allah belanja udah, aku ngopi udah. Aku jarang aku berdoa di rumahku. Seestu, paling aku habis ngaji sebelum ngaji aku nyampaikan proposal. Proposal itu mah ini yang membalikinan Pak lupa lurah. Nah, tadi saya hormati lupa ya, jangan marah. Saya kira itu. Sorry. Ya karena tadi nggak ngasih rokok. Kalau ngasih rokok ya saya mesti tahu. Ya wayahnya kalau Pak Lurah sowan ke rumah Kiai bawa rokok. Bagaimana udah? Nah itu kan untuk kita. Lagi beragam gimana tadi itu? Jadi main proposal itu saja. Amun kita buat proposal, ini yang biasa kalau buat proposal kepada yang terhormat Presiden RI di tempat. Assalamualaikum, sehubungan dengan, nah gitu kan? Nah jadi kalau kita begini, hadarat dulu, lah habrot, udah baru sampaikan apa maksud kita di dalam proposal itu kan. Nah, sehubungan dengan ini kami mengharapkan, nah itu mengharapkan kan minta loh. Saya menginginkan ini pada hari ini, nah itu pada hari ini dan itu. Nah proposal saja prosedurnya seperti itu. Makanya mungkin tengah itu hadalat pula. Ngapa hadalat habis hadalat kita ngomong sampaikan atau kendak cukup tuh. Tahu. Nah kita ini kebanyakan ibu-ibu kan habis hadalat langsung ngaji kan, nah, langsung ngaji, habis ngaji berdoa kan. Nah mau kudik deh, aku balik ngaku. Aku sesuai proposal. Aku sesuai proposal. Ya Allah, aku ini nak bangun SMK. Ya Allah, Engkau kaya, aku tidak punya apa-apa. Engkau yang maha mampukan aku ya Allah. Berkah surat Waqiah, berkah istighfar, berkah Asmaul Husna. Saya minta ya Allah datangkan orang pesantren saya ini ya Allah untuk menyumbang. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian baru dibaca. Sudah, saya selesai sedekah, sudah beres. Saya tidak doa lagi. Saya balik di atas doanya sesuai dengan proposal kepada yang terhormat itu adalah sehubungan dengan ini dan itu isinya. Nah, betul. Iya. Di akhir proposal demikianlah proposal yang saya sampaikan. Mohon maklum adanya. Wassalam tanda tangan. Bukan doa kan? Bukan. Saya selalu sesuai dengan prosedur. So, proposal itu diajukan seperti itu. Makanya saya ajukan dulu kepada Allah apa yang saya mau. Kemudian di akhirnya tidak saya tutup dengan doa lagi. Kalau ditutup dengan doa boleh, nggak apa-apa. Makanya di proposal mesti demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu doa. Baru tanda tangan gesek-gesek. Nah, paham? Kamu berontok tuh marah mana? Nah itu cara saya. Proposal dulu saya ajukan. Apa yang diajukan? Minta maaf, minta dihapuskan dosa kepada Allah. Kenapa harus istighfar? Karena kita semua banyak dosa. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, anak istriku, santri-santriku, saudara-saudaraku ya Allah. Kakak-kakakku ya Allah, semua keluargaku ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka. Tuh, itu dulu. Kalau menyebutnya hanya sendiri, berarti orang bakhil, pelit. Nah, makanya kalau habis sholat, kenapa ada istighfar? Kalau habis sholat, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi li wal walidayya wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal Pertanyaan saya, ibu-ibu kalau habis sholat baca itu berapa kali? Baca itu.
Jujur, aku boleh jadi bisolan. Baca ini gak ada sembahyang. Ada yang hidup, ada yang baca. Itu baca di baju. Ada dalilnya, ada. Dalilnya, yes, di dalam kitab Minahus Syariah. Di wasiat Sayyidina Minahus Syariah li Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Rasulullah berkata kepada Ali, ya Ali, iqra hadha doa ba'da kulli sholat. Baca doa ini hai Ali setiap habis sholat sebanyak 25 kali. Apa itu? Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi li wal walidayya wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum. Kan ini dia berdoa. Nanti apal boleh, matra dekinaan boleh, seperti gak salah itu. Kenapa harus itu yang dibaca? Kita meminta ampun kepada Allah supaya dosa kita diampuni. Li wali walidayya, kedua orang tua kita, ya Allah ampuni dosa kedua orang tua saya. Wali jami'il mu'minin wa mu'minat, muslim kalau didoakan minta kita ampunkan. Yang mati masih hidup kita doakan kali. Nah itu namanya nabi bakhil. Al bakhilu minal mediti wal qid. Bakhil itu apa dia? Bakhil itu pelit. Al-bakhilu aduwallah walau abidah. Pelit itu adalah musuhnya Allah walaupun orang itu ahli ibadah. Walaupun ahli ibadah, kalau dia al-pelit wal medit, maka dia adalah musuhnya Allah. Nah itu, kamu ke pondok jangan pelit-pelit. Sedekah ke pondok, sedekah ke pondok, sedekah ke pondok, tambah kaya dulu. Allahumma amin. Oh ya kami mudah-mudahan nih. Ini kayak ini sedekah, ini muka-muka begini, amin. Dia mau balik, kami diam berdoa, ya Allah. Sambil ngomong, sambil ngudut, mudah-mudahan mbah itu panjang umur sehat. Kan doa itu tak habis bayang saja, kan tak dikinan. Karena apa? Allah itu bersama kita, betul? Allah itu bersama kita. Allah itu bersama kita. Makanya kenapa kita ma'amru idza arada shay'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ayo dalam itu pun ngaji itu tuh. Tambah pusing dulu itu beli. Lanjut. Ini jam budaya. Oh ini. Lah hampir sejam dah. Ketua pun ditambah tuh. La ilaha illallah. Nah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi istighfar dulu. Kita harus minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Ada yang pernah ikut manakib? Manakib paling itu? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Habis itu astagfirullahaladzim li abi wa ummi, astagfirullahaladzim li abi wa ummi. Habis itu astagfirullahaladzim li ustadi, astagfirullahaladzim li ustadi, astagfirullahaladzim li ustadi. Habis itu astagfirullahaladzim li jami'il muslimin wa muslimat, astagfirullahaladzim li jami'il muslimin wa muslimat, astagfirullahaladzim li jami'il muslimin wa muslimat. Coba didoakan lagi. Ini yang namanya kita nitip perbuatan baik melalui doa. Jadi di situ jemuina itu benci senang pun kita doakan. Wah itu. Ngapa senang kita doakan? Maka diturunlah di situ idza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Dalam Al-Quran Allah selalu istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kamu kepada Tuhanmu. Kita ini disuruh minta ampun. Kenapa? Allah tahu dosa kita banyak. Dosa yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Aku tidak tahu dosa ku mana. Belum diampuni oleh Allah. Kamu pun mah itu belum tahu dosa yang mana. Makanya kita selalu disuruh istighfar. Kenapa sekarang dosa? Contoh, aku, Aceh, Buddha, Krisno, Eka ngobrol sambil ngopi. Pertama yang diobrolkan babul kerjaan dulu.
40 kata dari kerjaan, maka obrolan itu akan berubah membicarakan tentang bisnis. Habis bisnis, masalah ilmu. Pertama ilmu mudah. Oh, dasar hukum lima ini. Pokoknya jurusannya itu. Setelah itu masalah bisnis. Habis itu masalah anak. Habis masalah anak, masalah pegawaian. Habis masalah pegawaian aku ngerasani jenuh. Percaya tidak? Budi yang kamu tidak ngerasani jenuh, termasuk aku. Kadang tengah jual. Awe, ujung-ujung aku ngomong jenuh, betul? Nah, habis ngomong jenuh, kan kita tadi ngompol-ngompol, nah, tambah jadi loh itu. Nah ini obrolan di dunia itu cuma itu 5 perkara ini. Obrolan di dunia. Makanya ibu-ibu tomar pengajian, kliwonan, pahingan, wangian, pahitan, pokoknya datang. Nah, itu menghindari daripada kita memperbanyak dosa itu tidak terasa. Kalau bukan dosa yang lain mau maksiat, tapi dosa yang pada diri kita sendiri, yang kita dalam hati. Kamu duduk balik sini dulu, kamu baca dosa, nailah. Amaliah kamu tadi itu balik dari sini, kalau kamu ngomongin, aku benci nanti kembali. Labak mati. Nah, ibu balik tadi di sini dapat pahala tadi tak naik, dicatat nama malaikat Rahman. Balik lagi itu, kamu menurut balik dari sini jangan rasanya. Aku tahu benar itu, aku pernah ceramah di Baragan, ngaji Melampung. Aku turun habis ceramah, nggak balik. Ceramah yang kedua, kiai. Pas aku lewat, ibu ngomong, tidak. Ijo Ustaz ceramah, ya, di Bandung. Kata temannya, iyo, nah lamun ijo awan, lamun ijo ceramah, gak tuho, gak batu-batu. Ulah namanya, gak banyak. Jadi kita klemen kalau iya. Kono ibu-ibu kubur nambah pengajian banyak di ustadznya dirasani. Memang kayak kadang-kadang jadi kiai datang duluan katanya kurang laku. Datangnya belakangan, besok amat. Datang belakangan. Lalu kalau saya tadi belakangan, ya saya ketiduran karena capek. Baru nyampe terus pagi ini saya kesini, besok saya mau ke Bandar Lampung, besoknya lagi saya ngaji di Tanggamus, kemudian besoknya lagi saya ngaji di mana? Mesuji. Itu kalau ada yang undang. Dia ngundang kalau di rumah mbak hitungan. Mantap-mantap di rumah, mulai mudah-mudahan ngaji. Nah itu Bapak Ibu, jadi ini istighosah itu. Kita harus minta ampun mulai. Nah ini dibaca di rumah. Kiai Buddha ini ngajak ibu-ibu itu bareng-bareng supaya masalah apapun dihidangkan oleh Allah. Nah kemudian kamu datang ke pondok sini, minimal nitip semen seperti aku alhamdulillah mudah-mudahan berkah. Allahumma nitip tadi agamu, karena sebarang siapa yang memikirkan agama Allah maka hidupnya akan diurus oleh Allah. Anda muda atau pegawai Allah muda PNS, aku pengangguran. Tapi banyak ada itu di bang itu dah. Iya rumah batin. Nah udah kan kayak apa senior membangun pesantren ini. Bantu. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di situ ada astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu. Sayyidina Ali, seorang sahabat Rasul, diperintahkan oleh Rasulullah untuk membaca sebanyak 25 kali. Oh gitu lah Rasul itu sahabat kanyu, kanjeng Nabi kanyu, cocok Nabi yang kanyu. Nah padanya kita dengar, nah, insya Allah kita dalam istighfar, kita ibadah, maka segala sesuatu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur-syukur amungala istighfarnya 10.000 kali, 20.000 kali,
itu Kiai Muhyiddin, Rektor IAIM Metro, Institut Agama Islam Ma'arif Metro. Itu saya lagi ngobrol dengan saya, beliau bilang gini, Pak Yai, tolong ijazahkan saya. Apa? Kepinginnya apa, Pak Rektor? Saya kepingin IAIM ini terkenal, kemudian berkah, kemudian maju. Apa amalannya? Mau ngamalkan? Mau baca istighfar oleh Pak Yai siang dan malam sebanyak 50.000 kali. Beliau langsung salaman, oke, siap, qabil tuh. Sama Pak Yai Muhyiddin ketika saya direktur IAIM Metro. Nah, makanya menabilina kuliah di Metro di UIN, ngomong Pak Yai udah ngomong saja, dibayar kamu. Dibayar sehari gitu. Cuman aku di Metro ada dispensasi, ada hafal Quran, insya Allah dibantu, ada dispensasi keringanan, kemudian ada beasiswanya. Nah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengajak kita doakan juga pondok pesantren ini supaya berkembang, supaya maju. Makanya masyarakat di sini dengan adanya pondok ini di desa ini, Pak Kepala Desa, Masya Allah, sebuah keberkahan. Kalau ada tempat orang hafal Quran, ya Allah ya Rabbi ya Tuhan. Kalau tempat di desa itu ada tempat orang yang hafal Quran, ditambah lagi istri Yahuda yang menghafal Quran, santrinya di sini menghafal Quran, maka tempat ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita dukung pondok pesantren ini. Kita kalau punya dana kita bantu, insya Allah. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadrin, barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kalau bahasa Allah itu gini Pak, bahasa Allah, siapa orang yang mau meminjamkan, ngasih pinjaman kepadaku, gitu, maka akan aku bayar pinjaman itu 700 kali lipat. Jadi kalau kita sedekah itu sama saja kita nunjuk ke apa namanya pinjaman ke Allah. Apa kita pinjamkan aja duit 10 juta paling 10 tahun. Tarsok, ambil tagih, tar besok. Nah itu. Tapi aku nunjuk pinjaman ke Allah, maka kita akan memberikan balasan 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dipastikan. Nah, Bapak Ibu hadirin, kita baca sholawat Tibbil Qulub, mudah-mudahan dan kita minta dengan barokah sholawat Tibbil Qulub kita disehatkan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Tibbil Qulub pegang dada semua, dada paling atas di bawah leher, baca sholawat 3 kali. Coba semua pegang dada sudah. Allahumma baca sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan berkat sholawat ya Allah, tarik semua penyakit yang ada dalam tubuh saya Allah, sehatkan saya Allah. Tarik nafas dengan menyebut nama Allah. Allah, buang penyakitnya. Berarti penyakitan semua orang kasih. Insya Allah dengan sholawat kita disebutkan oleh Allah Subhanahu. Kapan dihana, Pak Insya Allah berbuka bernasabat yang ukhra. Saya lagi sebelum saya akhiri, saya ini tadi sudah ngeliung-ngeliung, tapi setelah saya ngaji baca Quran, saya sekarang alhamdulillah sehat kembali. Jadi kuncinya kalau pun sehat, baca Quran yang kencang, tapi jangan pakai mic kalau suaranya jelek. Cukup di rumah saja, insya Allah
kita akan menjadi sepakat. Wallahul ma'af ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad salatan tuballighuna ya Allah biha kullal maqsud ya Jawad ya Ma'bud ya Rahim ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadzal ma'had tahfidul Quran al-muhsin ma'hadan mubarakah ma'hadan nafi'ah waj'al talamidaha wa talamidatiha min hafidil Quran min hamilil Quran lafzun wa ma'nan sahal yasir Rabbi yasir wa la tu'assir bi taminna bil khair Rabbi ahwal mu'afat ad-da'imata ya Allah fi dinina wa dunyana wa malina wa ahlina sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang beliau sampaikan. Tim Liputan Waikanan TV melaporkan. Waikanan TV Sangun Jakam.